Pengertian dari evaluasi kurikulum. Penilaian atau evaluasi memiliki pengertian sebagai pemberian nilai yang dapat disebut sebagai valuing atau pertimbangan, sehingga penilaian adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi sebagai data pembuatan keputusan tentang suatu program. Sedangkan kurikulum adalah sebuah bentuk perencanaan yang masih bersifat teoritis. Jadi, evaluasi kurikulum adalah proses pengumpulan data mengenai perangkat rencana pendidikan untuk mencapai tujuan dalam rangka mengambil keputusan apakah rencana tersebut masih baik digunakan atau tidak. Tujuan dari evaluasi kurikulum terdapat 4. Yang pertama, memberikan informasi terkait pelaksanaan pengembangan kurikulum dan implementasi sebagai suatu masukan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menjadi landasan dan ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu kurikulum serta faktor yang berkontribusi. Yang ketiga, memberikan alternatif pemecah masalah yang digunakan untuk perbaikan kurikulum. Dan yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik kurikulum dan implementasi. Baik teman-teman, selanjutnya fungsi evaluasi kurikulum. Jadi fungsi evaluasi kurikulum yang pertama kali dikemukakan oleh Taylor pada tahun 1949 yang menyebutkan bahwa hasil evaluasi adalah untuk memperbaiki kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum ini itu terdapat fungsi formatif dan juga fungsi sumatif. Apa sih fungsi formatif dan juga sumatif itu? Jadi fungsi formatif adalah fungsi evaluasi dalam memperbaikan informasi dan juga pertimbangan terkait dengan usaha perbaikan kurikulum. Fungsi formatif ini dapat dilakukan hanya saat kurikulum dalam tahap proses pengembangan. Tahap proses pengembangan itulah para pengevaluasi kurikulum itu memberikan masukan pada para pengembang kurikulum terkait aspek yang sudah memenuhi dan yang belum memenuhi. Fungsi formatif ini juga hanya bisa dilaksanakan saat evaluasi terkait dengan proses, bukan pada hasil. Selanjutnya, fungsi formatif. Apa sih fungsi formatif itu? Jadi fungsi formatif adalah fungsi kurikulum dalam memberikan pertimbangan terkait hasil dari pengembangan kurikulum, sehingga fungsi sumatif ini tidak dapat diterapkan saat kurikulum masih dalam proses. Hasil pengembangan kurikulum yang digunakan dalam fungsi formatif dapat berupa dokumen kurikulum, hasil belajar, maupun dampak kurikulum. Hasil dari evaluasi kurikulum ini akan dapat menjadi suatu pertimbangan dari pengevaluasi bahwa suatu kurikulum tersebut apabila berhasil dapat dilanjutkan ataukah bila gagal dapat diberhentikan. Keberhasilan ataupun kegagalan dapat dilihat dari hasil kurikulum tersebut relevan dengan perkembangan dan tuntutan dari masyarakat. Selanjutnya, proses evaluasi kurikulum. Desain evaluasi yang disusun harus mengakomodasi berbagai perbedaan kondisi dan juga kepentingan serta menjaga integritas profesional pengevaluasi, sehingga proses mendesain evaluasi yang baik akan sangat kompleks. Prosedur evaluasi kurikulum ini tuh ada 2 jenis teman-teman, yaitu prosedur umum dan juga prosedur metodologis. Apa sih perbedaannya prosedur umum dan juga prosedur metodologis itu? Jadi, prosedur metodologis berdasarkan pandangan filosofis dan juga teoristik. Prosedur metodologis ini itu sebagai contoh nih, adalah evaluasi kurikulum
kuantitatif dan juga evaluasi kurikulum kualitatif. Kedua evaluasi tersebut berbeda berdasarkan pandangan filosofis dan juga teoristik masing-masing. Contohnya pada evaluasi kuantitatif suatu reliabilitas dianggap penting, sedangkan pada evaluasi kualitatif tidak dianggap penting. Evaluasi kualitatif ini itu menekankan dalam perumusan masalah evaluasi sebagai hasil observasi, partisipasi dan juga integritas dan juga interaksi dengan implementasi kurikulum dan dilaksanakan saat pengevaluasi ada di lapangan. Sedangkan evaluasi kuantitatif perumusan masalahnya itu dilakukan sejak awal dan juga sebelum pengevaluasi turun ke lapangan untuk mengumpulkan sebuah data. Selanjutnya, prosedur umum. Apa sih prosedur umum itu? Jadi, prosedur umum adalah prosedur yang terlepas dari pandangan filosofis dan juga teoristik. Prosedur umum ini itu terkait dengan langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan pengevaluasi. Saat langkah-langkah tersebut terkait dengan langkah-langkah metodologis, maka pengevaluasi kemudian mengikuti langkah-langkah metodologis, sehingga prosedur umum memberikan dasar bagi pengevaluasi untuk menggunakan langkah-langkah metodologis ini. Selanjutnya ada aspek-aspek kurikulum yang diukur, yaitu meliputi evaluasi kurikulum mencakup penilaian seluruh komponen seperti tujuan, materi, strategi, media, implementasi, kinerja guru, kemajuan siswa, dan fasilitas, atau evaluasi luas, atau hanya juga fokus pada hasil belajar siswa. Nah, evaluasi ini dapat dilakukan pada tahap perencanaan atau pelaksanaan, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, evaluasi perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah salah satu bagian kegiatan pengembangan kurikulum, di mana hasil perencanaan kurikulum tersebut dirumuskan secara tertulis berupa dokumentasi kurikulum yang antara lain memuat tujuan atau kompetensi, isi atau konten, proses, evaluasi, dan pedoman. Nah, evaluasi proses perencanaan kurikulum meliputi 3 aspek yang dievaluasi, yaitu yang pertama, penentuan tujuan dan desain kurikulum. Evaluasi tujuan, desain, dan kerangka kurikulum berdasarkan prinsip dan standar yang ditetapkan. Yang kedua, perencanaan pengalaman belajar adalah menilai perencanaan unit belajar, sumber belajar, dan pengelolaan kelas sesuai kriteria yang ditentukan. Yang ketiga, pengorganisasian kurikulum, mengevaluasikan keterlibatan stakeholder, mengorganisasikan isi, pembelajaran, dan kelas. Kemudian ada penilaian hasil perencanaan mencakup yang pertama, kemajuan belajar peserta didik sebagai kriteria utama. Yang kedua, studi lanjutan untuk penilaian pengalaman belajar. Yang ketiga, memanfaatkan opini guru, orang tua, dan pihak lain. Yang keempat, evaluasi kooperatif dengan staf sekolah menggunakan kriteria bersama. Nah, kemudian yang kedua ada evaluasi pelaksanaan kurikulum, menilai implementasi secara kurikulum dan praktik pendidikan, mencakup kesesuaian tujuan, isi, strategi, dan hasil yang dicapai. Nah, evaluasi dapat bersifat kuantitatif, tujuan dengan alat seperti tes, standar, hasil yang digunakan untuk menyempurnakan kurikulum, membandingkan kurikulum lama dan baru, dan memprediksi kebutuhan masyarakat. Kemudian serta mengukur ketercapaian tujuan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model-model evaluasi kurikulum. Di sini ada 3 model. Ketiga model ini merupakan pendekatan yang berbeda-beda, namun sama-sama penting dalam mengevaluasi efektivitas sebuah kurikulum. Yang pertama adalah model diskrepensi. Model diskrepensi ini dikembangkan oleh Malcolm Provus, yang dimana model ini berfokus pada perbandingan antara hasil yang dicapai atau realitas dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika terdapat kesenjangan atau diskrepansi, maka perlu dilakukan perbaikan atau penyesuaian pada kurikulum.
Ada 5 tahapan model evaluasi diskrepansi ini adalah yang pertama yaitu design stage, yang kedua installation stage, yang ketiga proses stage, yang keempat product stage, dan yang kelima cost stage. Yang kedua ada model containance, yaitu model yang dikembangkan oleh Robert Stack. Model ini dikembangkan didasarkan pada asumsi bahwa manfaat proses evaluasi itu diukur oleh kegunaan penemuan bagi orang-orang yang dikenai program penilaian seperti stakeholder. Evaluasi ini membutuhkan partisipasi aktif dari stakeholder. Stakeholder itu seperti guru, administrator, orang tua, wakil komunitas tertentu, pengembang program, dan evaluator yang terlatih secara khusus. Model ini lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam tentang proses pembelajaran dan konteksnya. Evaluasi ini dilakukan dengan cara melihat atau mengamati berbagai aspek kurikulum secara komprehensif. Format kerjanya dihubungkan dengan isu-isu atau masalah dari stakeholder. Informasi yang didapat dikategorikan dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama antecedent, yaitu kondisi yang dimana ada sebelum dilakukan proses tetapi berpengaruh terhadap keluaran dari stakeholder. Yang kedua transaksi, proses ini yang ditempuh atau proses yang saat itu dilakukan pada saat itu, yaitu pembelajaran, interaksi antara peserta didik, alokasi waktu, urutan kegiatan. Yang ketiga yaitu keluaran atau hasil akhir, seperti keterampilan, presentasi, dan efek bagi guru dan lembaga. Nah, kapan kita menggunakan model-model tadi itu? Yang pertama model diskrepansi, yaitu model ini cocok digunakan untuk mengevaluasi program yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur, serta ingin mengetahui secara cepat apakah program tersebut berhasil atau tidak. Yang kedua yaitu model containance, itu lebih cocok untuk digunakan mengevaluasi kurikulum secara menyeluruh, terutama untuk program yang kompleks dan melibatkan banyak variabel. Di sini saya akan menjelaskan terkait model CIPP. CIPP sendiri merupakan singkatan dari konteks, input, proses, dan juga produk. Lalu, apa sih 4 kategori evaluasi model CIPP tadi? Yang pertama, konteks merupakan suatu penilaian konteks yang mengupayakan menemukan usaha peserta didik dengan berbagai masalah yang berkaitan, misalnya tujuan program pendidikan. Yang kedua, input atau penilaian masukan merupakan usaha memperoleh informasi mengenai bagaimana mempergunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan, misalnya strategi, metode, dan juga prosedur. Yang ketiga, merupakan proses atau penilaian proses, suatu proses dengan memonitor atau melukiskan kejadian dan kegiatan prosedural, misalnya kelemahan, bahan untuk mengatasi kesulitan, dan juga penilaian keluaran. Yang terakhir, produk atau penilaian keluaran. Hal ini digunakan untuk mengukur dan menginterpretasikan suatu capaian.